Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggota 6. Saya Yardan Akasiwi, Amelia Aulia Eka Fitri, Hena Zulaika Azahra, Rahmi Maulida, Rizky Emelia, kelas 10C AKL. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil PowerPoint kami tentang lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank. 1. Pengertian lembaga keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 1967 Pasal 1, ialah semua badan yang melalui uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat. Menurut Putusan Menteri Keuangan RI Nomor 792 Tahun 1990 tentang lembaga keuangan. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan depository financial institution sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan hadir menawarkan solusi bagi perusahaan yang membutuhkan dana. Bentuk umum dari lembaga keuangan adalah perbankan, building society, sejenis koperasi di Inggris, credit union, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, dan bisnis serupa. Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang merupakan aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan proyek pembangunan serta kegiatan ekonomi. Lembaga keuangan depository disebut depository intermediary. 2. Lembaga keuangan bank. Bank sentral memegang fungsi sebagai bank sirkulasi, bankers bank, dan lender of the last resort. Tujuan utama Bank Indonesia adalah memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank sentral tujuan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa. Bank umum yang dikenal sebagai bank komersial merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa perbankan dan segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga lainnya. Bank umum dikelompokkan dua jenis, yaitu bank umum devisa melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing, dan bank umum non-devisa tidak melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil dan pedesaan. Bank Pengkreditan Rakyat awalnya berasal dari bank desa, lumbung desa, bank pegawai, dan bank lainnya. Jenis jasa bank tidak boleh diselenggarakan oleh BPR seperti pembukaan rekening giro dan ikut clearing. Lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan non-bank non-depository finansial adalah sebuah badan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. 1. Pasar modal. Menurut Putusan Menteri Keuangan RI Nomor 1548 KMK 1990, pasar modal adalah sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 Ayat 1. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Pasal 1 Butir 4, Bursa Efek (Stock Exchange) adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli dengan pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Penjual modal adalah mereka yang secara perorangan maupun sebagai lembaga atau badan usaha yang menyisihkan kelebihan uangnya untuk usaha yang bersifat lebih produktif. Pembeli modal adalah perusahaan yang memerlukan dana atau tambahan modal untuk perluasan usahanya. Berdasarkan fungsinya, pasar modal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Pasar perdana primary market adalah penjualan perdana efek oleh perusahaan penerbit sebelum dijual melalui bursa efek. Pasar perdana merupakan penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang telah ditetapkan oleh pihak penerbit (issuer) sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Pasar sekunder (secondary market) adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Harga saham pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar. Pihak yang berwenang dan pasar sekunder adalah pialang. 2. Pasar uang
adalah tempat diperdagangkannya surat berharga yang mempunyai jangka waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun jangka pendek. Pasar uang (money market) merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh permintaan (demand) dan penawaran (supply) dana jangka pendek. Pada umumnya supply dan demand bertemu secara langsung. Pasar uang berfungsi sebagai alternatif bagi lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan peserta lain baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam rangka meminjamkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang juga berfungsi sebagai sarana pengendali moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Lembaga yang aktif di pasar uang adalah bank komersial, bank dagang, penyalur uang, dan bank sentral pemerintah. Jenis pasar uang antara lain: A. Pasar uang antar bank merupakan transaksi penyerahan sejumlah kelebihan dari suatu bank kepada bank yang lain. Bank yang mempunyai kelebihan dana disebut kelebihan likuiditas, sedangkan bank yang mempunyai kekurangan dana disebut kekurangan likuiditas atau kalah clearing. B. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI merupakan jenis surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Tujuan Bank Indonesia mengeluarkan sertifikat adalah mengurangi peredaran uang di masyarakat. Surat berharga pasar uang atau SPBU adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan hanya dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. Tujuan adalah meningkatkan likuiditas bank umum serta menekan laju inflasi. D. Sertifikat deposito merupakan semacam surat berharga yang dikeluarkan oleh bank dalam nilai nominal tertentu sebagai surat atas unjuk. E. Pasar valuta asing atau bursa valuta asing merupakan tempat seseorang dapat membeli atau menjual sejenis mata uang asing atau menukar dengan mata uang rupiah. Nilai tukar yang ditukar disebut kurs valuta asing. 3. Penjamin emisi perusahaan efek. Sebagai penjamin emisi atau underwriter untuk jasa yang diberikan perusahaan efek mendapatkan underwriter fee yang dihitung dari nilai emisi. Metode penjaminan perusahaan efek antara lain: A. Kesanggupan penuh atau full commitment, yaitu penjamin emisi menyatakan kesanggupan secara penuh, atau full firm commitment atas terjualnya sebagian atau seluruhnya, di mana penjamin emisi akan membeli keseluruhan jumlah saham dengan harga penawaran kepada pemodal secara umum. B. Kesanggupan terbaik atau best effort commitment, yaitu menjual sebaik mungkin dengan usaha yang maksimal. C. Kesanggupan siaga atau standby commitment, yaitu penjamin emisi bersedia membeli sisa saham yang belum laku setelah batas waktu yang ditentukan. D. Kesanggupan semua atau tidak sama sekali all or non commitment, yaitu apabila sebagai saham yang ditawarkan ternyata tidak terjual, maka penjualan saham tersebut dibatalkan sama sekali. Jika perusahaan efek bertindak sebagai perantara, ia tidak memiliki resiko rugi atau mendapatkan gain. Sedangkan jika perusahaan bertindak sebagai pedagang efek, ia berhak memperoleh keuntungan atau capital gain atau menanggung kerugian kegiatan underwriting di luar negeri yang biasanya dilakukan oleh bank investasi atau investment bank atau bank umum yang dimiliki divisi investment banking. 4. Koperasi simpan pinjam. Koperasi penghimpun dana dari para anggota kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. 5. Perusahaan pegadaian adalah lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan dan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. 6. Perusahaan sewa guna. Contohnya jika seseorang ingin memperoleh barang modal secara kredit, pembayaran dapat ditutup oleh perusahaan leasing. 7. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Usaha asuransi kerugian adalah usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi di Indonesia dibedakan sebagai berikut. A. Asuransi kebakaran, yaitu asuransi yang menutup resiko kebakaran, petir, ledakan, dan kejatuhan pesawat. B. Asuransi pengangkutan atau marine
insurance, yaitu pertanggungan akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan pada saat pelayanan. Polis asuransi pengangkutan biasanya meliputi 3 bidang, yaitu marine full, marine cargo, dan freight. C. Asuransi aneka, yaitu jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi kebakaran. Dan asuransi pengangkutan meliputi asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri, dan pencurian uang dalam pengangkutan dan kecurangan. Sementara itu, asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa. 8. Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Dana pensiun diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana pensiun atau pensiun funds adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program pensiun. Jenis dana pensiun terdiri atas dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Program pensiun yang diperkenalkan adalah program pensiun luar pasti dan program pensiun manfaat pasti. Pembentukan dana pensiun didasarkan pada asas antara lain: A. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dan kekayaan badan hukum pendiriannya. B. Asas penyelenggaraan dan sistem pendanaan. C. Asas pembinaan dan pengawasan. D. Asas penundaan manfaat. 9. Perusahaan kartu plastik. Kartu plastik digunakan sebagai pengganti uang tunai dan dipergunakan untuk berbagai keperluan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 atau KKM 013 atau 1988, tanggal 20 Desember tahun 1988, perusahaan kartu kredit digolongkan sebagai usaha jasa pembiayaan. Kartu kredit juga dikeluarkan oleh lembaga keuangan non-bank seperti lembaga pembiayaan. Pelopor pengembangan kartu kredit di Indonesia adalah Citibank dan Bank Duta. Dewasa ini jenis kartu kredit yang beredar adalah Mastercard, Visa Card, Visa BCA, Dinner Club, Amex Club, dan lain-lain. Menurut Undang-Undang No. 8 1995 tahun tentang pasar modal, reksadana atau investment fund atau mutual fund adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dan masyarakat pemodal sebagai selanjutnya diidentifikasikan dan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana didirikan dalam bentuk hukum perseorangan atau kontrak investasi kolektif. Efek yang dikeluarkan oleh reksadana perseroan disebut saham. Berdasarkan sifat observasinya, reksadana dibedakan dalam 2 jenis, yaitu reksadana tertutup dan reksadana terbuka. Reksadana yang berbentuk perseroan atau PT dapat bersifat penutup dan terbuka. Adapun reksadana yang berbentuk KIK hanya dapat bersifat terbuka. 11. Perusahaan penjaminan. Dasar hukum pendirian perusahaan penjaminan adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486 atau KKM 017 atau 1996 tanggal 30 Juli 1996. Bidang usaha perusahaan penjaminan adalah melaksanakan kegiatan dan bentuk pemberian jasa penjaminan untuk menanggungan pembiayaan kewajiban keuangan terjamin. 12. Perusahaan modal pentran. Perusahaan modal pentran diatur dalam Koperasi No. 61 tahun 1988
dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1951 Tahun 1988. Sejak tahun 1993, kegiatan usaha modal venture dipisahkan dan di perusahaan pembiayaan. Berbeda dengan pembiayaan kredit perbankan di mana selalu harus disertai dengan jaminan dari debitur. Pembiayaan modal ventura tidak memerlukan jaminan atas penyerahan kepada pasangan usaha. Modal ventura adalah usaha pembiayaan dan bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. 13. Perusahaan anjak piutang merupakan perusahaan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah perusahaan lain atau dapat pula mengelola penjualan kredit perusahaan yang membutuhkannya. C. Peranan lembaga keuangan. 1. Peranan lembaga keuangan. A. Pengalihan aset. Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dalam jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan. B. Likuiditas. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Sekuitas sekunder seperti tabungan, deposit, sertifikat deposit yang diterbitkan bank umum, memberikan tingkat keamanan dan likuiditas yang tinggi selain tambah mendapatkan. C. Alokasi pendapatan. Pemilik sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan seperti program tabungan, deposit, program pensiun, polis asuransi, atau saham-saham jauh lebih baik jika dibandingkan dengan alternatif pertama. D. Transaksi. Giro atau rekening tabungan ditawarkan bank pada prinsipnya berfungsi sebagai unit ekonomi membeli sekuritas sekunder misalnya giro untuk mempermudah penyelesaian transaksi keuangan sehari-hari. 2. Faktor yang mempengaruhi lembaga keuangan. Faktor yang mempengaruhi lembaga keuangan Ross dan Frances 1988 13 antara lain: A. Besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah. B. Pesatnya perkembangan industri dan teknologi. C. Besarnya demonisasi instrumen keuangan menyebabkan sulitnya penabung kecil memperoleh akses. D. Skala ekonomi dan ruang lingkup dalam produksi distribusi jasa-jasa keuangan. Lembaga keuangan menjual jasa likuiditas yang unik, mengurangi biaya likuiditas bagi nasabahnya. F. Keuntungan jangka panjang lembaga keuangan diperoleh dari simpanan masyarakat dengan tingkat bunga yang relatif lebih rendah, yang oleh bank dipinjamkan kepada debitur dengan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih panjang. G. Risiko yang lebih kecil. D. Keuntungan dan risiko lembaga keuangan. 1. Cara lembaga bank memperoleh keuntungan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas melalui pemberian pinjaman atau kredit. Bank memperoleh keuntungan dengan dua cara, yaitu A. Spread-based income adalah cara bank memperoleh keuntungan dari selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman atau kredit. Bunga simpanan merupakan biaya yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. B. Fee-based income adalah cara bank memperoleh keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank. Keuntungan dari jasa bank ini antara lain: 1. Biaya administrasi dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi khusus. Contoh, biaya administrasi kredit dan administrasi lainnya. 2. Biaya kirim diperoleh dari jasa pengirim uang transfer, baik jasa transfer dalam negeri maupun transfer luar negeri. 3. Biaya tagih merupakan jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen milik nasabah, seperti jasa penagihan dokumen dalam foto keliling dan jasa penagihan dokumen di luar kota inkaso. 4. Biaya provisi dan komisi biasanya dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer, serta jasa atas bantuan bank terhadap satu fasilitas perbankan. 5. Biaya sewa dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa safe deposit box
6. Biaya iuran diperoleh dari jasa pelayanan bank card atau kartu kredit, di mana kepada setiap pemegang kartu dikenakan biaya iuran. 2. Risiko yang dihadapi lembaga keuangan. Risiko lembaga keuangan meningkat karena kompleksitas produk, industri, dan perekonomian. Risiko yang dihadapi lembaga keuangan antara lain A. Risiko kredit, yaitu risiko aliran kas yang dijanjikan dari pinjaman dan surat berharga mungkin tidak dibayar penuh. B. Risiko likuiditas, yaitu risiko kenaikan tiba-tiba dari penarikan kewajiban dapat menyebabkan lembaga keuangan melikuidasi aset dalam waktu yang sangat pendek dan harga yang rendah. C. Risiko suku bunga, yaitu risiko yang diciptakan perusahaan keuangan di mana maturitas aset dan kewajiban tidak sesuai. D. Risiko pasar, yaitu risiko yang muncul pada aset yang diperdagangkan dan kewajiban karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar, dan harga aset lain. E. Risiko luar neraca, yaitu risiko yang muncul dari perusahaan keuangan sebagai hasil dari aktivitas yang berhubungan dengan aset yang tergantung dan kewajiban-kewajiban. F. Risiko nilai tukar asing, yaitu risiko yang muncul dari perubahan nilai tukar dapat menyebabkan nilai dari aset perusahaan keuangan dan kewajiban didenominasi dalam nilai tukar asing. G. Risiko negara atau kedaulatan, yaitu risiko yang muncul karena pembayaran dari peminjam luar negeri dapat tertahan karena adanya intervensi dari pemerintah luar negeri. H. Risiko teknologi, yaitu risiko yang muncul dari perusahaan keuangan oleh sebuah perusahaan keuangan ketika investasi teknologi tidak menciptakan simpanan biaya yang terantisipasi. J. Risiko operasional, yaitu risiko teknologi yang ada atau sistem pendukung dapat rusak atau hancur. I. Risiko insolvensitas, itu risiko perusahaan keuangan tidak memiliki cukup modal untuk menutup penurunan tiba-tiba dari nilai asetnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.